Kadang-kadang di sana beliau tuh bisa duduk di atas air, bisa bikin makam di atas air, bisa bikin pura di atas air, bisa bikin istana di atas air. Karena pada waktu itu kerajaan itu kaget, kenapa orang kecil bisa duduk di atas air? Siapa yang sebenarnya anak kecil itu? Salam satu hati, sahabat Nusantara. Kami dari tim Serat Nusantara sedang menyisir atau melakukan perjalanan ke tempat peristirahatan terakhir Raden Mas Sepuh atau yang dikenal dengan sebutan Raden Amangkurat. Sedulur Nusantara, saat ini kami telah berada di tempat persinggahan terakhir Raden Amangkurat yang bertempatkan di Desa Munggu, Kecamatan Badung, Provinsi Bali. Tempat ini berada di pesisir pantai dan berdampingan dengan persembahyangan saudara kita umat Hindu. Untuk lebih akuratnya, mari kita temui Pak Mangku atau yang lebih terkenalnya dijuluki dengan Juru Kunci. Om Swastiastu, salam satu hati Nusantara. Kami telah berada di tempat persinggahan terakhir Raden Amangkuningrat atau Pangeran Mas Sepuh. Kebetulan kami telah bersama dengan Pak Mangku. Kami dari tim Serat Nusantara ingin tahu sejarah tentang keberadaan beliau, Pak. Pertama-tama dia ucapkan selamat datang. Selamat berjumpa dan selamat bertemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari yang cerah, hari yang bahagia, suasana sejuk. Kalau khususnya di makam Mas Seseh, saya sebagai Pak Mangku, boleh dikatakan kalau dari umat Muslim sebagai juru kunci. Status saya sebagai Mangku, kalau sehari-hari saya kerja di Pemda tingkat 2 Kabupaten Tabanan. Mungkin sebentar saya cerita sedikit, mungkin ada kurang-kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini khususnya di Keramat Pandai Seseh, beliau yang bernama Ratu Masakti Raden Amangkuningrat Syekh Ahmad Amdun Harusaleh atau Pangeran Mas Sepuh. Asal usul beliau adalah tidak lain adalah yang laki adalah saking Raja Mengwi, tapi ibunya saking Puri Agung Blambang Muncar Banyuwangi. Mungkin pada waktu dulu kurang lebih 400 tahun yang lalu Raja Bali itu lancong ke Blambangan. Ternyata di Blambangan itu singkat cerita beliau itu punya istri. Lahirlah seorang putra laki yang bernama Pangeran Mas Sepuh, Ratu Masakti, Raden Amangkuningrat atau Syekh Ahmad Amdun Harusaleh. Kalau saya baca di sejarah, beliau di sini adalah kurang lebih umurnya adalah 25 tahun. Besar di Jawa dan dilahirkan di Jawa di Muncar Banyuwangi. Terus sudah besar, katanya beliau di sini menanyakan kepada ibunya. Terus ibu, di mana sebenarnya ayah saya? Kenapa saya tidak punya ayah? Ibunya menjawab adalah, Anda punya ayah. Ayah Anda adalah putra Raja Bali, Raja Mengwi. Terus katanya dikawal kurang lebih 40 kiai dari keraton
Muncar Banyuwangi menuju Bali. Mungkin Bapak kalau kita naik kapal udara jelas kita lewat Ketawang, Gilimanuk. Kalau beliau katanya jalan di atas air. 40 km itu bisa dipegang tangan beliau di sini, bisa terbang sampai di Bali. Ya, sudah sampai di Bali. Pada waktu itu beliau tidak diizinkan masuk dalam istana kerajaan Mui. Bahwa di beliau adalah ditinggalkan sementara waktu di Pura Tamanayun. Di sana adalah beliau itu mendirikan adalah bahwa saya putra Raja Mui, bahwa saya hebat. Kadang-kadang di sana beliau itu bisa duduk di atas air, bisa bikin makam di atas air, bisa bikin pura di atas air, bisa bikin istana di atas air. Karena pada waktu itu kerajaan Mui itu kaget, kenapa orang kecil bisa duduk di atas air? Siapa yang sebenarnya anak kecil itu? Terus ditanya, sebenarnya Dik, kenapa Adik bisa jalan di atas air? Kenapa bisa duduk di atas air? Siapa yang sebenarnya Adik? Oh, saya adalah putra Raja Bali, Raja Mui. Kenapa datang ke Bali? Saya memang suruh ibu saya, katanya bahwa di sini adalah putra bapak saya yang tinggal di Puri Mui dan kerajaan Mui Badung. Karena itu pada waktu itu ayah beliau sudah duluan meninggal dunia, Pak. Beliau itu punya ibu tiri dari Puri Kapau Dabanan. Karena beliau itu sakti, hebat, luar biasa, sakti sekali. Lalu diizinkan masuk ke kerajaan Mui. Ternyata lama-lama masyarakat Bali itu condong kepada beliau di sini. Berarti ibu tirinya seolah-olah tersisih. Punya ide, punya niat tidak enak. Kalau terus ini biar ditaruh di Mui, jelas kita kecewa. BP dibunuh. Dalam perjalanan beliau di Mui itu banyak yang senang, ada yang tidak senang, ada yang senang. Ya, semenjak beliau tinggal di Bali Mui itu, masyarakat Bali senang sama beliau. Karena beliau itu orang baik, bijaksana, sakti, bisa segala-galanya. Bahwa beliau di sini adalah putra Raja Bali, Raja Mui. Ayahnya putra Raja Bali, tapi ibunya di Belambangan. Terus pada waktu itu darilah pertempur di Seseh. Ya, beliau itu dalam perjalanan itu barang siapa menitip makan pada waktu itu meninggal, dibunuh sama kerajaan. Akhirnya pada waktu itu beliau itu meninggal di sini. Nanti kalau sudah saya meninggal dunia, tolong bikinkan saya makam, tolong bikinkan saya pura. Di sini kira-kira Bapak utara sebentar, kira berapa menit, di sana ada puranya, Meru Depang 11. Di sana juga tiang sebagai pemangku, di sini juga tiang sebagai pemangku. Kalau orang Muslim sebagai juru kunci, di sini juru kunci, di sana sebagai juru kunci. Bahwa di Bali itu ada 7 wali, yang paling tertua di sini, yang bernama Pangeran Sepuh Ratu Masakti Raden Amangkuningan. Sebanyak beliau di makam di sini banyak yang ziarah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Banjarmasin. Apapun niat umat itu, ada yang berhasil, semua berhasil. Ada yang tidak punya keturunan, ada yang sakit, ada yang bisnis, ada yang pejabat-pejabat, modalnya Kapolda, Intel, Jaksa, Hakim, pengacara. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Semenjak beliau itu di makam di sini, kalau orang Bali ngaturin sesajian dia. Beliau di sini ada haulnya, Pak. Setiap Budak Kulon Cita Pagarusi, setiap 6 bulan ada haul. Kalau orang Bali Puja Wali. Keturunan beliau ini adalah yang bernama Puri Mui, anak Agung Gede Agung. Dulu beliau itu jadi Bupati Badung 2 periode. Sekarang beliau itu jadi DPD RI Pusat. DPD RI Pusat. Sekarang beliau lagi ke Jakarta, beliau itu lagi ke Bali, yang bernama Anak Agung Gede Agung Sarjana Hukum. Itu yang saya sampaikan. Mungkin kekurang-kurangnya, sebentar ada tamu banyak ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Suksema. Ya. Suksema banyak ya, Pak Mangku atas waktunya. Semoga perbincangan ini diterima di masyarakat pada umumnya, karena tujuan kami dari tim Serat Nusantara ingin berbagi informasi tentang keberadaan para leluhur kita, orang-orang yang dulu telah mungkin babat alas, Pak Mangku ya. Kita sih tinggal enaknya. Dan kami terima kasih banyak atas waktunya. Salam Rahayu, salam satu hati untuk Nusantara. Sukses Pak Mangku.